Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang miris sekali pemirsa, pemotongan BLT BBM terjadi di beberapa daerah seperti Blora, Brebes, Sumedang. Dan penggunaannya pun terkait berbagai kegiatan di daerah tanda kutip, bahkan ada kegiatan yang baru akan digelar tahun depan. Kenapa bisa terjadi pemotongan-pemotongan ini dan bagaimana seharusnya pengawasan dan siapa yang harus dilibatkan? Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Bapak Mas Furi, Kepala Dinas Sosial Brebes, Jawa Tengah. Pak Mas Furi, selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak Mas Furi, kami konfirmasi Desa Cikakak 100.000 pemotongan, betul ya Pak ya? Setelah kami konfirmasi ada himbauan iuran untuk kegiatan sedekah bumi. Kemudian para penerima BLT ini memberikan iuran variasi, informasinya ada yang 50, ada yang 100. Begitu Mas. Oke. Jadi kami konfirmasi ini bukan diwajibkan, tapi memang mereka diminta untuk memberikan sumbangan dengan nominal yang beragam, begitu Pak ya? Betul. Oke, tapi apakah kemudian dari pihak penyelenggara tanda kutip ini sudah memberikan sosialisasi bahwa akan ada acara tahun depan kepada mereka? Untuk kaitannya di tingkat desa itu, kami ke Dinas Sosial tidak ranah itu ya Pak. Jadi, Iya betul. kami konfirmasi karena kaitannya dengan ada berita bahwa aduan masyarakat kalau ada iuran untuk kegiatan desa yang diambilkan dari pencairan BLT BBM gitu. Itu tinggal kami meluruskan kaitannya dengan pemanfaatan, karena bantuan atau BLT BBM itu manfaatnya sesuai dengan tugas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial itu untuk kebutuhan bahan pangan atau kebutuhan pokok lainnya. Jadi kalau untuk kegiatan selain itu ya tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya memang perlu diluruskan, dan kaitannya dengan yang diberi itu memang alhamdulillah sudah terselesaikan Mas. Di dana yang ditarik itu sudah dikembalikan 100% kepada warga dengan kontribusi masing-masing. Oke, artinya dalam saat ini di Newsline kami konfirmasi dana yang sempat diminta itu sudah dikembalikan kepada warga ya Pak ya, terutama di desa Cikakak ini ya. Oke, Pak Mas Puri, kalau boleh kami tanya Pak, ini laporan tuh masuknya kapan ya, dan apakah banyak ke Dinsos Pak? Laporan ada konfirmasi untuk penarikan itu Pak. Betul. Jadi itu kan dilaksanakan pencairannya di kantor pos hari Kamis kalau nggak salah tanggal 15 ya 16. Itu informasinya, kemudian saya dapat informasi hari Jumatnya ada berita itu, sehingga kami segera tim kami Dinsos turun untuk mengecek kebenaran informasi itu, dan kami tentunya karena di wilayah desa tentunya pemerintahan kecamatan juga turun dari kecamatan, Polsek dan Ramil juga petugas kami di tingkat kecamatan, TKSK, termasuk juga pendamping sosial di tingkat desa untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi itu, ketemu dengan pemerintahan desa, dan sudah ada solusinya lah, artinya yang jelas dana itu sudah dikembalikan ke masyarakat karena pemanfaatannya yang didapat itu. Oke, Pak Mas Puri, kita akan ngomong mengenai antisipasi ke depan. Artinya kita juga tidak ingin adanya tanda kutip miskomunikasi terjadi lagi di masa depan ya, terkait dengan pemberian PLT ataupun juga bantuan lainnya. Nah, apa yang kemudian pengawasan seperti apa yang tentunya Dinsos dan juga pihak-pihak lain sudah lakukan untuk berkoordinasi agar sama-sama memberikan pengertian bersama kepada warga agar tidak ada lagi pelaporan-pelaporan yang menimbulkan tentunya keriuhan di media sosial ataupun juga pemberitaan. Jadi sebenarnya kami sudah antisipasi dengan informasi akan adanya BLT BBM itu. Kami pertama mensosialisasikan lah. Sekarang kan dengan IT yang ada, kami punya grup WA camat, nge-share checklistnya. Harapannya semuanya tahu, termasuk ke tugas pelaksana di desa, damping sosial, TKSK, untuk bareng-bareng memahami aturan yang ada, kemudian diharapkannya kemudian sampai ke semua pihak termasuk pemerintahan desa. Selain itu juga kami bersurat resmi, Pak Sekda bersurat camat, dan diharapkan sampai ke desa kaitannya dengan kegiatan pencairan ini. Di situ lengkap petunjuk dan apa-apa yang harus dilakukan.
Kemudian kami pada saat pelaksanaannya ada tim monitoring. Di setiap desa ada pendamping sosial, ada TKSK, ada dari kecamatan. Pemerintah desa sendiri mestinya juga ada ikut membantu pelaksanaan itu. Jadi kaitannya dengan pengawasan ini termasuk dari elemen masyarakat juga punya istilahnya kewenangan juga untuk mengawasi. Jadi cukup merata gitu ya. Tinggal memang harapannya itu segera informasi sampai ke masyarakat. Karena yang perlu diedukasi juga KPM juga, karena jangan sampai dana yang diterima itu digunakan selain yang sesuai dengan ketentuan ini juga perlu kami informasikan atau sosialisasi. Betul. Sudah kami tangkap poin-poinnya. Terima kasih juga Pak sudah memberikan tentunya konfirmasi lebih lanjut terkait dengan informasi yang terjadi di Desa Cikakak ini. Terima kasih Pak Maspuri, Kepala Dinas Sosial Brebes, Jawa Tengah. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Pak siang. Terima kasih.